Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertemuan kita di kesempatan yang sangat mulia ini, insyaallah kita akan sedikit membahas permasalahan berkaitan dengan dua racun hati yang membinasakan manusia, yaitu yang pertama memiliki kesombongan, dan yang kedua mempunyai hawa nafsu yang mendatangkan kesengsaraan pada perjalanan kehidupannya. Saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita sangat pahami, kita sangat mengerti bahwa sesungguhnya ada dua penyakit hati yang sangat berbahaya dan tidak boleh dimiliki oleh diri kita. Kenapa demikian? Karena kedua penyakit ini bisa mengikis habis pahala kita, bahkan bisa menghancurkan amal kebaikan kita, dan kemudian menyeret kita ke dalam jurang kebinasaan. Yang pertama, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, memiliki kesombongan. Kemudian yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Nah, dua racun ini tidak terlihat, tapi ia membunuh, tidak terasa, namun merusak dari dalam jiwa kita. Al-kibru. Yang pertama, al-kibru. Sombong adalah merupakan sebuah karakter yang muncul dari seseorang yang kemudian seseorang itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang lain. Dalam Al-Quran, Allah telah begitu gamblang memberikan penjelasan kepada diri kita. Allah tegaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqal arda walan tablugal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di bumi ini dengan kesombongan. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan dapat menembus bumi dan tidak pula akan sampai setinggi gunung. Quran surat Al-Isra ayat ke-37. Bahkan Nabi SAW memberikan penjelasan yang begitu gamblang juga kepada diri kita. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya itu terdapat seberat biji zarah dari kesombongan. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, bahkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata kepada diri kita, dan kemudian ini dijadikan sebagai nasihat bagi kita semua sebagai hamba Allah di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Al-Ghazali bahwa kesombongan adalah penyakit hati yang sangat tersembunyi. Ia membuat amal baik menjadi sia-sia dan menutup pintu hidayah. Maka mari kita berusaha menjauhkan diri kita daripada kesombongan yang nantinya menghancurkan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Perkara yang kedua, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu kita pahami secara bersama bahwa ia adalah merupakan kecenderungan jiwa kepada sesuatu yang diinginkan tanpa mempedulikan apakah itu halal ataupun itu haram. Di dalam Al-Quran, Allah telah begitu jelas menyampaikan kepada diri kita tentang perkara hawa nafsu. Bahkan Allah tegaskan di dalam Al-Quran berkaitan dengan hawa nafsu ini dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Maka pernahkah kamu melihat orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Quran surat Al-Jadsiyah ayat ke-23.
Bahkan Nabi SAW menyampaikan kepada kita dalam sabdanya, huffadatil jannah bil makarihi wa huffadatin nar bisyahawati. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, dan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang disukai, yaitu syahwat atau hawa nafsu. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, orang yang dikuasai oleh hawa nafsu bagaikan orang yang terus-menerus dalam kondisi mabuk. Ia tidak tahu mana kebenaran dan kemudian mana kebinasaan. Sebuah kisah menarik yang menyentuh hati memberikan pembelajaran kepada kita. Kisah iblis yang memiliki kesombongan. Ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai sebuah pelajaran bagi diri kita untuk bisa memahami konsep bahwa memiliki sombong dan hawa nafsu yang negatif itu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita dan memberikan ketidaktenangan hidup pada diri kita. Dahulu iblis itu adalah makhluk yang rajin ibadah kepada Allah. Namun karena kesombongannya itu menghancurkan ibadah yang dia bangun bertahun-tahun bahkan beribu-ribu tahun ketika ia menolak kebenaran yang Allah berikan kepada dirinya. Dijelaskan kepada kita, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tegaskan bahwa dalam Quran surat Al-A'raf itu iblis mengatakan kepada Allah, aku ini lebih baik daripada Adam yang engkau ciptakan. Aku dari api sedang Adam itu dari tanah. Kesombongan satu kalimat itu membuat iblis terlaknat selama-lamanya. Kemudian kisah Qarun yang diperbudak hawa nafsu memberikan cerminan kepada diri kita bahwa Qarun merasa semua kekayaannya karena kepintaran yang ada pada dirinya, karena usaha yang ada pada dirinya, karena kerja keras yang ia bangun selama ini. Sementara Allah memberikan ketegasan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi kekayaan itu karena ilmu yang ada pada diriku. Quran surat Al-Qasas ayat ke-78. Maka dengan kondisi demikian, menyombongkan diri, merasa bahwa semua adalah usaha dari dirinya sendiri, akibatnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan si Qarun itu bersama hartanya ke dalam buminya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka dari rentetan pembahasan di atas berkaitan dengan kesombongan dan hawa nafsu yang tidak boleh kita miliki, kita bisa mengambil 7 poin penting pelajaran yang bisa kita jadikan sebagai barometer untuk membentuk diri kita agar terhindar daripada kesombongan dan hawa nafsu yang menyelimuti diri kita pada perjalanan kehidupan kita. Yang pertama, kenali dan akui kesalahan hati, sebab sombong dan nafsu sering tersembunyi di dalam niat kita. Maka renungkan hal tersebut dengan baik. Yang kedua, belajar ilmu agama, ilmu yang kita ketahui memiliki cahaya yang membuka kebodohan dan membimbing dari hawa nafsu. Yang ketiga, jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, tundukkan diri dalam doa dan ibadah. Salat malam kita kerjakan, puasa Senin Kamis, bahkan puasa Daud, kemudian puasa Ramadan kita lakukan, zikir untuk melembutkan hati kita dan menundukkan ego kita harus terus kita kerjakan. Lalu yang keempat, bersahabat dengan orang saleh, sebab lingkungan itu menentukan arah kehidupan kita, arah hati kita. Maka jauhilah oleh diri kita pergaulan yang mengumbar hawa nafsu. Jangan sekali-kali kita masuk ke ranah tersebut. Yang kelima, jangan sama dirahmati dan dimuliakan Allah, akhirat itu harus selalu senantiasa ada pada bayangan kita. Sebab bayangan hisab yang pasti itu nyata di akhirat. Itu akan memendafkan kesombongan dan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Yang ketujuh, rajin-rajinlah membaca Al-Quran, kemudian mentadaburinya. Sebab Al-Quran adalah petunjuk dan kemudian penenang jiwa yang menyembuhkan hati,
dari kesombongan dan dari hawa nafsu negatif yang berkembang pada diri kita. Kemudian yang ketujuh, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita selalu memohon perlindungan kepada Allah. Jangan andalkan diri kita, tapi selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku. Sebagai penutup, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, saudaraku, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama berbahagia, ketahuilah oleh diri kita bahwa sesungguhnya karakter sombong membuat iblis terlaknat. Hawa nafsu membinasakan banyak kaum sebelum kita. Yang tadi kita bahas, Qarun yang begitu kaya dan hebat karena hawa nafsunya menyebabkan dia ditenggelamkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Syaitan laknatullah, iblis ala laknatullah, yang kemudian kita kenal sebagai hamba yang taat ibadah kepada Allah, tapi karena kesombongan yang ada pada dirinya, dia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan biarkan dua racun ini menghancurkan akhirat kita. Mari kita tundukkan hati kita, rendahkan diri kita dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terselamatkan daripada fitnah dunia ini. Barakallahu fikum. Semoga inspirasi pagi ini memberikan manfaat kepada diri kita. Jangan lupa share dan bagikan video ini agar yang lain mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.